Sisa dari Wonosobo lanjut Pekalongan, Cirebon, Kuningan baru ke Karawang, jadi habis semuanya. Tapi insya Allah masih bisa untuk sejam 2 jam ke depannya. Ketuliman azan ya Allah. Allah SWT menyampaikan di dalam salah satu ayatnya kalimat yang sangat menarik ya, fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian. Dimaksudkan kapan itu? Ya di bulan ini, di bulan Rajab. Bulan-bulan ini sebagai i'dad kita, persiapan kita masuk di bulan Ramadan. Ramadan berapa hari lagi, Pak? 2 bulanan kurang, Pak ya. Iya. Tanda-tanda Ramadan sudah banyak WA yang masuk. Jadwal Ramadan. Ya, sudah rapat belum sini, Pak? Rapat Ramadan, Pak ya. Oh, belum ya. Jadi sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Harapan kita adalah Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Kalaupun Allah berkehendak kita tidak sampai di bulan Ramadan, paling tidak kita memiliki azam yang kuat, tekad yang kuat untuk masuk di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun depan menjadi Ramadan terbaik bagi kita, dan kita menjadi orang-orang yang lulus ya. Kenapa? Karena kita persiapkan dengan persiapan yang terbaik. Keberhasilan itu tergantung dari seberapa besar persiapan yang kita lakukan. Contoh, biasanya kalau Ramadan itu orang semangat baca Quran, betul Pak? Kita suka tadarusan di masjid ini. Ada yang punya target one day one juz, 1 hari 1 juz atau 1 hari setengah juz misalkan. Ada di antara kita yang punya semangat baca Quran 1 bulan minimal khatam 1 kali ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian itu mudah kita lakukan sebelum kita berlatih, Pak? Kalau di luar Ramadan kita jarang baca Quran, tiba-tiba Ramadan kita targetkan selesai 1 kali khatam, kira-kira gampang atau sulit? Sulit, Pak. 3 hari pertama semangatnya masih on fire, semangatnya masih luar biasa ya. Masuk tarawih pertama, habis tarawih biasanya tidak pulang dulu, langsung baca Quran. Target 1 hari 1 juz. Dapat tuh malam itu ya. Besoknya puasa. Puasa hari pertama kalau kita nggak latihan biasanya, Pak. Ini orang-orang Cikarang biasanya, nggak tahu orang Karawang ya, beda apa enggak ya. Biasa kalau orang Cikarang itu puasa pertama pasti buka pertama itu beda dengan hari-hari yang lain. Sama nggak kira-kira? Menu bukanya pasti kalau buka puasa pertama itu beda. Apalagi kita yang jarang puasa, es teh manis kita habiskan, es kelapa, oncom, lontong, semua itu. Kenapa? Karena hari pertama. Dan biasanya orang yang jarang puasa, puasa pertama, mohon maaf, jam 2 siang itu sudah mulai halu. Apa halu? Halusinasi. Jam 2 siang udah goyang tuh. Yang kerja di pabrik, yang kerja di PT, jam 2 bolak-balik kamar mandi. Lihat sabun cuci tangan Sunlight warna biru, hijau itu ingatnya mah marjan aja itu. Ini kayak marjan di rumah ini ya. Ntar 2:30 sudah WA istrinya. Mi, jangan lupa ya nanti buka request. Buka pertama harus yang enak. Sahur pertama juga harus yang enak, biasanya begitu. Dan biasanya kalau buka pertama itu kenyang perut kita. Pertanyaan kita, kalau kenyang itu nyaman nggak buat ibadah? Ngantuk ya. Jadi Pak Agus nyiapin makan malam tadi ke saya itu, belum saya makan. Kalau saya makan saya ngantuk waktu ngisi ini Pak. Nanti makannya ya. Kita kalau makan kenyang ditambah minum es ngantuk, Pak. Hari kedua taraweh ngantuk bawaannya. Apalagi imamnya agak panjang yang dibaca. Selesai taraweh yang tadi malam bisa 1 juz berkurang tuh. Ntar deh subuh lagi tambahnya. Subuh kayaknya ngantuk nih, ntar di kerjaan masih ada waktu, tidur dulu, tidur. Akhirnya apa? Terus dan terus. Tahu-tahu sudah 10 hari pertama Ramadan. Tilawah baru dapat berapa? 3 juz, 4 juz. Tahu-tahu sudah hari ke-20. Saya yakin kalau hari sudah ke-20 konsentrasi kita mulai terbagi. Betul nggak kira-kira Pak? Konsentrasi apa kira-kira? THR, mudik. Ya. Sudah terbagi Pak. Ya, maka kalau iktikaf biasanya 10 hari terakhir, saya berapa tahun ini jadi panitia iktikaf di Bekasi. Itu kalau panitia iktikaf
Itu kalau sudah 10 hari terakhir itu berkurang banyak. Maka kami sekeluarga itu punya satu kebiasaan kalau mudik itu ba'da lebaran. Di samping jalannya senggang, kita bisa menikmati 10 hari terakhir. Ya. Tapi kan Bapak liburnya panjang, kalau kita karyawan kan sebentar Pak ya. Ya mudah-mudahan ada jalan keluar Pak. Enggak apa-apa perjalanan, ya, nanti dilanjutkan di rumah dan sebagainya. Ya. Saya sedikit cerita, tahun yang lalu iktikaf 10 hari terakhir di malam yang kalau nggak salah malam ke-26 atau keberapa tuh ya. Itu di saat karyawan belum libur. Saya diundang ngisi kajian iktikaf di PT Astra. Honda di Cikarang. Bukan di Karawang, di Cikarang. Sound sistemnya bagus, Pak. Konsumsinya disiapin banyak. Yang datang luar biasa 5 orang, Pak. Yang lain kemana? Gak pada datang, Pak Ustaz. Jadi cuma 5 orang aja itu pakai speaker kencang banget itu, pojok sana ada gitu. Ya, ternyata di tempat lain juga sama. Ya. Jadi khatul iman azan ya Allah, siapa yang persiapannya baik maka dipastikan akan mendapatkan hasil yang baik. Maka dari itu mulai dari hari sekarang kita mulai persiapkan. Kita berjanji dalam hati kita bahwa ya Allah saya pengen Ramadan ini nggak main-main ya Allah. Kita punya keyakinan ya Allah saya Ramadan ini memang ingin memperbaiki kualitas Ramadan saya dibanding tahun yang lalu. Barangkali tahun yang lalu ya Allah saya nggak selesai baca Quran, saya pengen tahun ini selesai. Ya Allah barangkali tahun yang lalu sedekah kita minimalis, insya Allah nanti Ramadan besok saya akan setiap hari berusaha untuk sedekah. Ya Allah tahun yang lalu saya nggak mudik, nggak birrul walidain, nggak bisa silaturahmi dengan orang tua, mudah-mudahan di tahun besok bisa pulang bersama dengan orang tua. Misalkan demikian. Sehingga keyakinan-keyakinan itu akan melahirkan satu tindakan yang nanti tindakan itu akan menyempurnakan keinginan kita. Kenapa Pak? Ada satu teori, kita kalau yakin akan segala sesuatu, keyakinan itu akan meruntuhkan mental block namanya dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita itu ada namanya mental block Pak. Contoh begini, ada yang bilang tahun depan mau beli motor, atau teman kita bilang ke kita, Pak belilah motor yang baru. Apa kata kita? Nggak punya duit, uang dari mana? Ini namanya mental block Pak, pesimis bahasa kita. Tapi kalau misalkan Bapak punya keyakinan, contoh saja, saya yakin bisa. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa. Contoh sholat subuh ke masjid. Kalau kita ini ronda kayaknya besok telat nih subuhnya ini. Belum bangun subuh udah bilang telat kayaknya. Beneran telat. Tapi kalau kita kuat tekadnya, saya harus bangun subuh apapun kondisinya malam hari ini. Apa yang dilakukan Pak? Karena keinginannya kuat. Dia pasang alarm, ya kan? Nggak cuma satu, jam 3, 3.10, 3.20, 3.30, 3.40, 3.50 terus. Akhirnya Pak bangun. Kenapa? Karena keinginan yang kuat. Tapi kalau keinginannya nggak kuat ya, sama dapatnya. Maka ada satu majalah dulu ketika saya masih belum menikah tuh, saya langganan majalah namanya majalah Tarbawi. Itu ada satu tulisan menarik tentang Ramadan. Intinya mereka yang memiliki kepalsuan dalam niat. Jadi niatnya itu palsu. Menggebu sebelum Ramadan, tapi kemudian Ramadan datang, pengennya apa? Ramadan cepat usai. Ya Allah, Ramadan 29 hari lagi. Panjang banget ya. Contreng kalender, ya Allah masih 28 hari lagi. Itu dulu kita gitu nggak Pak kalau masih kecil Pak? Punya baju baru dicoba terus setiap malam. 30 hari dihitung, dicoretin kalender. Sekarang juga banyak Pak. Ya Allah 20 hari lagi, kayaknya lama banget ya Ramadan. Nanti kalau sudah 1 hari menjelang Lebaran, ya Allah kayaknya cepat banget ya Ramadan. Kemarin belum sempat ini. Inilah penyesalan yang penuh dengan kepalsuan. Maka para ulama, ada satu tulisan menarik sekali, saya lupa nama ulama ini. Beliau menuliskan tentang sifat orang-orang beriman di penghujung Ramadan. Mereka merasa amalnya belum banyak, maka mereka memaksimalkan. Jadi jemaah sekalian, kebaikan Ramadan akan kita dapatkan sesuai dengan kesungguhan dan kesiapsiagaan kita dari sekarang. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam menuntut ilmu, hadirnya kita dalam sholat 5 waktu ini bagian dari persiapan. Persiapan apa? Pembiasaan. Al-muhafadzatu 'ala taqwa. Persiapan untuk menuju ketakwaan. Biasa sholat ke masjid, nanti Ramadan sholat ke masjid biasa. Kalau di tempat kami biasanya Ramadan itu hari pertama sampai hari kelima masjid penuh Pak. Betul nggak? Sama Pak. 10 hari kedua kira-kira berkurang nggak?
10 hari ketiga tambah berkurang. Kenapa? Karena ada banyak faktor. Ada yang jarang ke masjid, subuh ke masjidnya cuma Ramadan di awal, alhamdulillah. Tapi kemudian karena tidak terbiasa maka mulai berguguran. Jemaah sekalian, barangkali nanti ada waktu ya. Kalau Ramadan boleh berkunjung ke masjid dekat rumah kami, namanya Masjid Baitul Ma'mur. Itu Masjid Baitul Ma'mur jemaah sekalian sekarang menjadi tujuan wisata rohani dalam tanda kutip. Kalau Ramadan mendekati 10 hari terakhir, itu masjid itu tambah penuh, Pak. Jamaah itu dari Sukatani, dari Tambun mereka datang. Ada 2 lantai di masjid. Anak-anak nggak boleh di atas. Boleh anak-anak di atas, syaratnya satu, orang tuanya bisa mengkondisikan. Maka ketika mau masuk masjid itu ada askar namanya di sana, Mas Puji. Tugasnya itu kalau malam bawa lampu parkir itu, dia keliling, Pak. Jadi kalau sholat jamaah dia selalu telat. Mengkondisikan. Jadi kalau ada anak kecil yang ramai dilihatin dari kejauhan. Anak-anak paham di situ. Kalau udah dilihatin Mas Puji mereka takut. Maka anak-anak tempatnya di bawah. Dan imamnya bagus-bagus bacaannya. Ini kalau menyiapkan iftar jama'i, buka bersama, kurang lebih 1000 paket, Pak. Banyak atau sedikit, Pak? Itu dibagikan ke seluruh jamaah sekitar masjid. Di sana ada ATM beras. Ini tempat studi banding. Bapak-bapak silakan kalau mau studi banding ke sana, Pak. Ini masjid percontohan. Ya, dapat sertifikat dari MUI. Air buat wudhu pun beda ngalirnya. Bekas wudhu dengan bekas kamar mandi alirannya berbeda. Bekas wudhu air itu ditampung untuk apa? Untuk menyiram tanaman. Sampai sedetail itu. Nanti boleh kapan-kapan main ke sana. Ramadan asik betul, Pak. Sahdu betul kalau Ramadan itu. Kenapa orang banyak datang? Ya nggak terlalu panjang, Pak, tenang. Meskipun yang dibaca terkadang ayat-ayat yang jarang kita dengar. Surat Maryam, ya, pokoknya surat-surat yang panjang. Tapi insya Allah jam 9 sudah selesai. Itu nikmat sekali, barangkali nanti kesempatan kita ke sana ya. Ini masjid yang kalau mendekati hari 10 hari terakhir justru malah semakin ramai. Ya mudah-mudahan masjid kita juga sama. Ya, mudah-mudahan masjid ini juga semakin penuh ya. Ya, mendekati Idul Fitri semakin penuh. Ya. Semakin maju gitu ya. Maju softnya tuh. Tapi semakin banyak jamaahnya.